ujung desa Karangjati berdiri sebuah rumah tua yang selalu tertutup, bahkan saat matahari sedang terik. Rumah itu dikenal warga dengan sebutan Rumah Tali, karena bertahun-tahun lalu seorang pria ditemukan tewas tergantung di balok kayu ruang tengahnya. Sejak kejadian itu, rumah tersebut tak pernah lagi dihuni. Namun entah mengapa lampu di dalamnya sering terlihat menyala sendiri pada malam hari. Nama pria itu adalah Sumarno, seorang buruh tani pendiam yang jarang bersosialisasi. Menurut cerita warga, ia gantung diri pada malam Selasa Kliwon tanpa meninggalkan pesan apapun. Istrinya pergi merantau beberapa bulan sebelumnya, dan sejak saat itu Sumarno sering terlihat berbicara sendiri, menatap langit kosong, seolah mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain. Aldi, seorang pemuda perantau yang baru pulang ke desa, merasa penasaran dengan rumah tersebut. Ia sering mendengar bisikan tentang penampakan mayat tergantung yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Sebagai orang yang tidak mudah percaya mitos, Aldi memutuskan untuk menyelidiki rumah itu demi konten video horor yang ingin ia unggah. Malam pertama Aldi datang, suasana terasa tidak wajar. Udara di sekitar rumah mendadak dingin dan bau anyir seperti tali basah bercampur darah tercium samar. Saat Aldi menyalakan senter dan melangkah masuk, ia mendengar bunyi krek, krek, seperti kayu tua yang diinjak, padahal ia berdiri diam. Di ruang tengah, balok kayu tempat Sumarno gantung diri masih utuh. Tali tambang kusam tergantung di sana, meski warga mengaku sudah menurunkannya bertahun-tahun lalu. Aldi merinding. Ia yakin tali itu tidak mungkin ada. Namun di depannya, simpul gantungan itu bergoyang pelan, seolah baru saja digunakan. Tiba-tiba terdengar suara nafas berat tepat di belakangnya. Aldi berbalik, tapi tak ada siapapun. Namun di lantai terlihat bekas jejak kaki basah yang menggantung, bukan berdiri, seolah tubuh tak menyentuh tanah. Jantung Aldi berdegup kencang dan telinganya berdenging mendengar bisikan lirih. "Kenapa kau datang?" Aldi berlari keluar rumah, namun saat menoleh, ia melihat sesosok tubuh tergantung di ambang pintu. Wajahnya pucat membiru, lidah terjulur, mata melotot menatap lurus ke arahnya. Yang membuat Aldi terhenti adalah kenyataan mengerikan. Wajah itu perlahan berubah menjadi wajahnya sendiri. Keesokan paginya, warga menemukan Aldi tak bernyawa di dalam rumah itu. Ia tergantung di balok yang sama, dengan simpul tali yang rapi dan wajah penuh teror. Anehnya, tak ada tanda-tanda perlawanan, dan kamera yang ia bawa merekam satu hal terakhir. Bayangannya sendiri sedang menyiapkan tali. Sejak saat itu, cerita tentang rumah tali semakin mengerikan. Warga percaya arwah Sumarno tidak pernah benar-benar gantung diri. Ia
adalah korban bisikan makhluk tak kasat mata yang memaksa orang-orang lemah untuk menggantikan dirinya. Setiap orang yang masuk dengan rasa penasaran akan perlahan didorong menuju takdir yang sama. Kini, rumah itu tetap berdiri, menunggu. Tali itu tak pernah hilang, selalu tergantung rapi. Dan pada malam-malam tertentu, warga melihat bayangan orang baru bergoyang pelan di balik jendela. Seolah rumah itu masih lapar dan belum selesai mengambil nyawa. Tak lama setelah kematian Aldi, desa Karangjati kembali diselimuti ketakutan. Namun kali ini, ketakutan itu tidak hanya datang dari rumah tua, melainkan dari ingatan lama yang perlahan bangkit. Para tetua desa mulai teringat sesuatu yang selama puluhan tahun sengaja mereka kubur. Sebuah perjanjian kelam yang pernah dilakukan demi menyelamatkan desa dari bencana. 40 tahun silam, sebelum rumah itu berdiri, tanah di ujung desa dikenal sebagai tempat angker. Pohon beringin besar tumbuh di sana, akarnya menjalar seperti ular, dan konon menjadi tempat bersemayam makhluk yang disebut warga sebagai penarik napas. Makhluk itu tidak membunuh secara langsung, melainkan membisiki manusia hingga mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Kala itu, desa sering dilanda kematian misterius. Orang-orang ditemukan gantung diri di kandang, lumbung, bahkan di pohon beringin itu sendiri. Tidak ada tanda kekerasan, hanya wajah ketakutan seolah mereka melihat sesuatu sebelum mati. Hingga akhirnya, para tetua memanggil seorang dukun tua bernama Ki Sabrang. Ki Sabrang mengatakan satu hal yang membuat seluruh desa terdiam. Makhluk itu tidak bisa dibunuh, hanya bisa diberi makan. Jika tidak, ia akan mengambil nyawa siapa saja yang lemah jiwanya. Untuk menghentikan teror, diperlukan satu tempat pengganti, sebuah wadah agar kutukan tidak menyebar ke seluruh desa. Masalahnya muncul ketika desa mulai melupakan perjanjian itu. Generasi berganti, ritual dihentikan, dan rumah tali dibiarkan kosong tanpa penjaga. Kutukan yang seharusnya terikat mulai mencari cara sendiri untuk makan. Bukan lagi orang yang ditunjuk, tapi siapapun yang datang dengan rasa penasaran dan ketakutan. Aldi adalah pemicu kebangkitan. Dengan kamera dan niat menantang yang tak ia sadari, ia membuka kembali pintu bagi makhluk itu. Rekaman terakhirnya bukan sekadar halusinasi. Itu adalah momen saat bisikan mengambil alih kesadarannya, meminjam tangannya sendiri untuk menyiapkan kematian. Seorang tetua desa berkata dengan suara gemetar bahwa makhluk itu tidak puas hanya dengan satu jiwa. Setiap kematian baru membuatnya semakin kuat,
dan semakin mampu memanipulasi pikiran manusia. Bayangan wajah sendiri yang dilihat korban sebelum mati adalah tanda terakhir. Jiwa mereka sudah dipilih. Kini, Desa Karangjati berada di ambang pengulangan sejarah. Rumah tali kembali aktif dan tali itu tak akan pernah kosong. Jika tidak ada yang berani mengikat ulang kutukan atau menghancurkan wadahnya dengan cara yang benar, maka gantungan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu dan mungkin lebih dekat dari yang mereka kira. Setelah kematian Aldi, malam-malam di Desa Karangjati berubah sunyi dengan cara yang tidak wajar. Ayam tidak berkokok saat fajar, anjing menolak keluar kandang, dan setiap lewat tengah malam terdengar bunyi tali bergesek meski tak ada angin. Para tetua tahu ini pertanda bahwa makhluk itu telah terbangun sepenuhnya. Ki Darman, tetua tertua yang masih hidup, akhirnya membuka rahasia terakhir yang selama ini ia simpan sendirian. Ritual pengikat kutukan dulu ternyata belum pernah benar-benar diselesaikan. Apa yang dilakukan Ki Sabrang puluhan tahun lalu hanyalah menunda, bukan mengakhiri. Dan kini waktu penundaan itu telah habis. Menurut kitab lusuh peninggalan Ki Sabrang, ada satu ritual terakhir yang bisa memutus siklus gantung diri. Namun syaratnya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bukan sekadar tumbal jiwa rapuh, melainkan pengorbanan sadar. Seseorang yang masuk ke rumah tali dengan kehendak penuh dan menggantung dirinya sendiri tanpa bisikan. Pengorbanan itu harus dilakukan oleh orang yang mengetahui kebenaran, bukan korban tipu daya. Jika orang itu ragu, makhluk tersebut akan mengambil alih dan ritual gagal. Jika berhasil, makhluk akan terikat selamanya bersama jiwa pengorbanan itu, terkunci di antara hidup dan mati. Tak satu pun warga berani, hingga Ki Darman berdiri dengan tubuh gemetar dan mata basah. Ia mengakui bahwa dialah yang dulu menunjuk Sumarno sebagai penghuni rumah itu. Dialah yang membiarkan generasi berikutnya melupakan perjanjian. Dan karena dosa itulah, ritual ini menurut kitab harus ditutup oleh darah yang sama, darah penentu. Malam Jumat Kliwon, hujan turun deras seolah langit ikut berkabung. Ki Darman berjalan sendiri menuju rumah tali. Di setiap langkahnya, ia mendengar suara orang-orang yang pernah mati di sana. Sumarno, Aldi, dan nama-nama lain yang tak pernah tercatat. Namun kali ini, bisikan itu tidak memerintah, hanya tertawa. Di ruang tengah, tali itu telah tergantung rapi, seolah menunggu. Bayangan makhluk itu muncul di sudut ruangan. Tinggi, hitam, tanpa wajah, dengan tangan panjang seperti serabut akar. Ia mencoba masuk ke pikiran Ki Darman, menunjukkan ketakutan, penyesalan, dan kenangan masa lalu. Namun Ki Darman tidak melawan, tidak menolak, dan tidak memohon. Dengan suara tenang, ia mengucapkan mantra terakhir.
mantra yang hanya bekerja jika diucapkan oleh orang yang rela mati. Saat simpul tali melingkar di lehernya, makhluk itu menjerit untuk pertama kalinya. Ketika tubuh Ki Darman terangkat, rumah itu bergetar hebat. Dinding retak, balok kayu menghitam, dan bayangan makhluk itu tersedot ke dalam tubuh yang tergantung. Jeritan berubah menjadi sunyi. Lampu padam, angin berhenti, kutukan terikat. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu runtuh sebagian. Tubuh Ki Darman telah menjadi abu dan tali itu hancur menjadi serat kering. Tidak ada lagi aura dingin, tidak ada lagi bisikan. Rumah tali akhirnya benar-benar mati. Namun, kitab Ki Sabrang menyimpan satu kalimat terakhir yang tak dibacakan Ki Darman. Kutukan tidak pernah lenyap. Ia hanya berpindah bentuk. Sejak hari itu, angka bunuh diri di desa memang berhenti. Tetapi setiap orang yang bermimpi melihat tali bergoyang akan bangun dengan bekas merah di lehernya. Dan di reruntuhan rumah tali, pada malam-malam tertentu, terlihat satu bayangan tua berdiri diam, bukan menggantung, bukan berbisik, hanya menunggu. Jika suatu hari manusia kembali lupa, dan ritual harus dimulai dari awal.